Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan kesejahteraan dan selalu semangat. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran bidang koordinat kartesius atau sistem koordinat kartesius, yaitu tentang kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Bagaimana pembahasan tentang bidang koordinat kartesius? Ikuti berikut ini. A. Pengertian bidang koordinat kartesius. Perhatikan, ini bidang datar pada gambar di samping disebut bidang koordinat kartesius yang dibentuk oleh garis tegak Y dan garis mendatar X. Yang pertama, sumbu horizontal atau mendatar diberi nama sumbu X dan sumbu vertikal atau tegak diberi nama sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ya, sumbu X yang mendatar ini disebut sumbu X. Kemudian yang vertikal ini disebut sumbu Y. Dan yang kedua, sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang, yaitu bidang XY atau bidang kartesius. Di sini selalu tegak lurus. Jadi sumbu X dan sumbu Y selalu tegak lurus. Kemudian titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal atau titik pangkal koordinat, yaitu titik 0,0. Ini yang disebut titik potong sumbu X sumbu Y. Ini selalu 0,0. Kita lanjutkan. Bidang kuadran koordinat kartesius. Perhatikan, di dalam bidang koordinat ini ada 4 bidang kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Dalam bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu pertama, kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif untuk sembarang titik P, X, Y. P, X, Y. Kemudian yang kedua, kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif untuk sembarang titik P min X, Y. Di kuadran kedua, P dalam kurung min X, Y. Yang ketiga, kuadran 3, koordinat titik X negatif dan koordinat Y negatif untuk sembarang titik P dalam kurung min X, min Y. Di kuadran ketiga, min X, min Y. Kemudian di kuadran keempat, koordinat X positif dan koordinat Y negatif untuk sembarang titik P dalam kurung X, min Y. Jadi pada kuadran 4, X nya positif, Y nya negatif. Pada kuadran 4, titik P dalam kurung X, min Y. Jadi untuk mengingat kuadran 1, X dan Y positif, kuadran 2, X negatif, Y positif, kuadran 3, X negatif dan Y negatif, kuadran 4, X positif, Y negatif. Inilah pembagian kuadran pada bidang koordinat, yaitu 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. B. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan, titik di sini adalah A 2,3. Perhatikan, 2 dari sumbu X, 3 dari sumbu Y. Jadi A 2,3. Titik B dari sumbu X min 2 dari sumbu Y 2. Berarti titik di sini adalah B min 2,2. Berikutnya di sini ada titik dari sumbu X min 4 dari sumbu Y min 2. Di sini adalah titik C min 4, min 2. Ini ada titik dari sumbu X nya
1, sumbu Y-nya min 4. Ini kita misalkan titik D 1, min 4. Posisi titik-titik koordinat dengan titik pangkal koordinat titik 0,0, titik 0,0 di sini. Yang pertama, posisi titik A 2,3 adalah 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas dari titik 0,0. Perhatikan titik A dengan 0,0, 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Yang kedua, posisi titik B min 2,2 adalah 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas dari titik 0,0. Titik B di sini, jadi 2 langkah ke kiri, 1, 2, 2 langkah ke atas terhadap titik 0,0. Berikutnya posisi titik C min 4, min 2 adalah 4 langkah ke kiri dan 2 langkah ke bawah dari titik 0,0. Titik C 4 langkah kiri, 1, 2, 3, 4 dan 2 langkah ke bawah, 1, 2. Kemudian yang berikutnya posisi titik D 1, min 4 adalah 1 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah dari titik 0,0. 0,0 di sini, D-nya di sini 1, min 4, berarti D 1 langkah ke kanan, 4 langkah ke bawah. Nah, demikian posisi titik-titik pada bidang koordinat. Kita lanjutkan. Di sini adalah titik tadi A 2,3, titik B min 2,2, titik C min 4,2, titik D 1, min 4. Posisi titik-titik koordinat satu sama lainnya. Kita misalkan posisi titik A 2,3 dari titik B min 2,2 adalah 4 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas titik A terhadap titik B. Jadi titik A terhadap titik B adalah 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4 dan 1 langkah ke atas, 1. Jadi titik A 2,3 dari titik B min 2,2 adalah 4 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Cara menghitungnya, perhatikan 2 dikurangi dalam kurung min 2 adalah 2 kurangi min 2 sama saja 2 tambah 2 dari 4. Nah, ini menunjukkan positif, berarti 4 langkah ke kanan. Kemudian yang 3 dengan 2, jadi 3 dikurangi 2, 3 kurangi 2 1, berarti 1 langkah ke atas, jadi 1 langkah ke atas. Posisi titik C min 4, min 2 dari titik B min 2,2 adalah 2 langkah ke kiri dan 4 langkah ke bawah. Cara menghitungnya, min 4 dikurangi min 2, min 4 dikurangi min 2 berarti sama saja min 4 tambah 2 hasilnya min 2, karena negatif berarti langkahnya ke kiri. Yang berikutnya yang ordinat atau Y min 2 dikurangi 2, min 2 dikurangi 2 adalah min 4, berarti untuk Y berarti min 4 menunjukkan 4 langkah ke bawah. Dan posisi titik D 1, min 4, ini titik D 1,4 terhadap titik B min 2,2 adalah 3 langkah ke kanan dan 6 langkah ke bawah. Cara menentukannya, 1 dikurangi min 2, 1 dikurangi min 2 itu sama saja 1 tambah 2 berarti 3, karena positif berarti 3 langkah ke kanan. Perhatikan 1, 2, 3. Kemudian untuk ordinatnya min 4 dikurangi min 4 dikurangi 2, min 4 dikurangi 2 itu adalah min 6, artinya 6 langkah ke bawah. Kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6. Inilah posisi titik-titik suatu koordinat dengan titik koordinat yang lainnya. Cara menghitungnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Menggambar bidang datar pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan misalnya sebuah gambar segitiga ABC dengan A-2, -2, B4, dan C4,3. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang datar A -2, -2 berarti di sini -2, dan B 4, -2 berarti di sini B 4, kemudian C 4,3 berarti di sini C 4,3. Nah, dari titik-titik kita hubungkan akan menjadi sebuah segitiga. Perhatikan, segitiga ini siku-siku. Kita menentukan panjang sisi segitiga ABC. Panjang AB 6 satuan. Nah, kita hitung AB dari sini AB 6 satuan atau 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang BC 5 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 langkah. Kemudian untuk menentukan panjang AC merupakan garis miring atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Untuk menentukan panjang AC, kita lihat segitiga ABC. Bahwa segitiga ABC siku-siku di titik B, maka panjang AC dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu bahwa AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AC sama dengan AB-nya 6 berarti 6 kuadrat, BC-nya 5 berarti 5 kuadrat. Berarti AC akar 6 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 25 sama dengan akar 61. Berarti AC sama dengan akar 61 satuan. Selanjutnya misalnya mau kita tentukan keliling segitiga ABC. Berarti keliling segitiga ABC sama dengan K sama dengan AB ditambah BC sama ditambah CD. AB-nya 6, BC-nya 5, CD-nya akar 61. Berarti 6 tambah 5 tambah 6 akar 61. 5 tambah 6 11 plus akar 61. Ini tidak bisa dijumlahkan, 11 dan akar 61 berarti hasilnya 11 per akar 61 satuan. Jadi kelilingnya segitiga ABC adalah 11 plus akar 61 satuan. Sekarang mau kita hitung luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC karena segitiga siku-siku berarti kita anggap AB sebagai alas, BC sebagai tinggi. Maka luas segitiga dapat ditentukan dengan AB kali BC bagi 2 sama dengan 5 kali 6 bagi 2. 5 kali 6 30, 30 bagi 2 15. Berarti luasnya 15 satuan luas. Kita lanjutkan berikutnya. Contoh soal. Tentukan kuadran letak titik-titik berikut. Jadi A titik P 3,7 di kuadran berapa? B titik Q min 4,6 di kuadran berapa? C titik R min 10,12 di kuadran berapa? D titik S 1,8 di kuadran berapa? Kita jawab. Jawab A titik P 3,7 ada di kuadran 1 karena X dan Y nya positif, 3 positif 7 positif berarti di kuadran 1. B titik Q min 4,6 karena X nya negatif, Y nya negatif yaitu min 4 dan min 6, maka ini semuanya negatif berarti di kuadran 3. Titik R min 10,12 berarti X nya min
10, Y-nya 12, berarti negatif positif. Berarti ini di kuadran 2. Titik S 1,-8, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti di kuadran 4. Contoh 2, tentukan posisi titik P 5,7 dari titik pangkal koordinat 0,0. Kita jawab, posisi titik P 5,7 adalah 5 langkah ke kanan dan 7 langkah ke atas dari titik 0,0. Nomor 2, tentukan posisi titik P min 5,-7 dari titik pangkal koordinat. Jawab, posisi titik P min 5,-7 adalah 5 langkah ke kiri dan 7 langkah ke bawah dari titik 0,0. Yang keempat, tentukan posisi titik P 5,-7 dari titik Q 2,-3. Kita jawab, posisi titik P 5,-7 adalah 5 dikurangi 2. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3, berarti positif. Berarti 3 langkah ke kanan. Dan min 7 dikurangi negatif 3. Min 7 dikurangi negatif 3, berarti min 7 tambah 3, min 4. Min 4 berarti 4 langkah ke bawah dari titik Q 2,-3. Berarti titik P 5,-7 dari titik Q 2,-3 posisinya adalah 3 langkah ke kanan dan 4 langkah ke bawah. Oke, kita lanjutkan latihan soal. Silahkan dicoba dikerjakan di buku masing-masing Anda. Tentukan letak kuadran titik-titik berikut pada bidang koordinat: A 2,5, B 6,-5, C min 5,10, D min 2,-3, E X, Y, F min A, B. Nomor 2, tentukan posisi titik-titik berikut terhadap pangkal koordinat atau titik 0,0, yaitu titik K min 4,5, titik M min 5,6, titik N 3,-3, titik D 5,-7, titik F 0,4 dan titik G min 3,0. Nomor 3, tentukan titik A min 1,-2 terhadap titik B 2,4 pada bidang koordinat. Nomor 4, gambarlah bidang datar yang terbentuk dari titik A 1,1, B 3,1, C 3,5 dan D 1,5. Gambarlah pada bidang koordinat dan sebutkan apa nama bidang tersebut. Nomor 5, diketahui bidang KMN dengan K 4,1, M 2,1 dan N 2,8. Gambarlah pada bidang koordinat dan berapa luas bidang KMN. Nah, demikian pembahasan tentang letak titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Semoga mudah dipahami dan semoga bisa dipelajari dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.